Perkenalkan, nama saya William Kurniawan Oi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri dan dampak terhadap perekonomian nasional. Topik ini menarik untuk dibahas karena kebijakan suku bunga memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas ekonomi, baik bagi masyarakat dunia usaha maupun sektor UMKM. Melalui presentasi ini, saya akan membahas latar belakang kebijakan tersebut, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan manfaat. Suku bunga kredit merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia perbankan karena memengaruhi keputusan masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pinjaman. Ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga, acuan Bank Mandiri sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia turut menyesuaikan kebijakan dengan menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang sebelumnya berada pada angka 7,17% pada tahun 2020 turun menjadi sekitar 6,7% pada tahun 2022. Penurunan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM. Bank Mandiri merupakan salah satu bank milik negara atau BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang jasa, keuangan, dan perbankan. Bank ini memiliki peran penting dalam menyalurkan kredit kepada berbagai sektor, mulai dari masyarakat, UMKM, hingga perusahaan besar. Berdasarkan data yang tersedia, terjadi penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri dari 7,17% menjadi 6,7%. Meskipun secara persentase terlihat kecil, penurunan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap biaya pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah. Meskipun suku bunga kredit telah diturunkan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan manfaatnya belum dirasakan secara merata, baik secara dari sisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjut agar manfaat penurunan suku bunga dapat dirasakan secara lebih luas. Dampak positif penurunan suku bunga kredit yaitu bagi masyarakat biaya pinjaman menjadi lebih ringan. Bagi pelaku usaha, biaya modal menjadi lebih rendah, sehingga mereka lebih terdorong untuk melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja yang baru. Secara keseluruhan, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak penurunan suku bunga bagi UMKM, salah satunya yang paling diuntungkan dari kebijakan ini adalah UMKM. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia karena penyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini akan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Saya memberikan manfaat penurunan suku bunga kredit juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Salah satunya resiko utama adalah meningkatnya potensi kredit macet. Selain itu, pendapatan bunga yang diterima bank dapat berkurang, sehingga bank perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan penyaluran kredit dan tingkat profitabilitas. Risiko lainnya adalah penggunaan kredit untuk tujuan konsumtif yang tidak menghasilkan nilai ekonomi yang jangka panjang. Karena itu, diperlukan pengawasan dan manajemen risiko yang baik dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan data tahun di 2021, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit sebesar
lebih dari 1 triliun dengan pertumbuhan mencapai 8,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha masih cukup tinggi. Apabila penurunan suku bunga dapat dimanfaatkan secara optimal, maka penyaluran kredit berpotensi meningkatkan lebih lanjut, terutama pada sektor produktif dan UMKM. Dengan meningkatnya pembiayaan investasi dan aktivitas ekonomi juga akan meningkatkan aktivitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menurut saya, kebijakan penurunan suku bunga kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri merupakan langkah yang tepat dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penurunan suku bunga, diperlukan juga edukasi keuangan yang baik, pengawasan kredit yang efektif, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola pinjaman secara bertanggung jawab. Dengan demikian, manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pihak. Untuk solusi permasalahan, untuk mengatasinya, dari sisi bank, proses pengajuan kredit perlu dibuat lebih mudah. Dari sisi pemerintah diperlukan dukungan berupa program pelatihan, pembinaan UMKM, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, masyarakat perlu memanfaatkan kredit secara produktif dan mengelola keuangan dengan baik agar terhindar dari resiko gagal bayar. Dalam jangka panjang, strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat digitalisasi layanan kredit agar proses pengajuan dan pencairan kredit menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, peningkatan literasi keuangan harus terus dilakukan. Pengaturan sektor UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pasar juga perlu menjadi prioritas. Melalui kerjasama antara perbankan, pemerintah, dan masyarakat, memanfaatkan kebijakan penurunan suku bunga dapat dirasakan secara berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan UMKM melalui biaya pinjaman yang lebih rendah, serta meningkatkan akses pembiayaan. Namun, demikian masih terdapat berbagai tantangan seperti risiko kredit yang macet, dan belum meratanya manfaat kebijakan tersebut. Sebagai saran, Bank Mandiri perlu memperluas akses kredit bagi UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan masyarakat perlu memanfaatkan kredit secara produktif agar manfaat kebijakan ini dapat dilakukan dan dirasakan. Sumber yang digunakan dalam penyusunan presentasi ini berdasarkan dari artikel Business.com mengenai penurunan suku bunga kredit Bank Mandiri, laporan tahunan Bank Mandiri tahun 2021, data Bank Indonesia, serta publikasi terkait UMKM Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan jika ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.